teman-teman, setelah kemarin kita ngomongin kolophon, di video kali ini kita bakalan ngomongin kertas Eropa. Emang bener ya kertas Eropa berasal dari Eropa? Apa gimana? Iya, kertas Eropa merupakan salah satu jenis kertas modern yang digunakan sebagai media tulis pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Kertas ini diimpor dari negeri Belanda. Disebut demikian karena dibuat di Eropa dan dipasarkan di Nusantara. Pada umumnya, kertas Eropa dibuat dari Belanda, Inggris, dan Italia. Tokoh yang terkenal sebagai ahli kertas Eropa adalah Dr. Russell Jones. Russell Jones, seorang orientalis Inggris yang lahir pada tanggal 14 April 1926, telah meneliti bahasa budaya Melayu dan Indonesia. Russell menyelesaikan studinya di School of Oriental and African Studies dengan mendalami bahasa Melayu, Belanda, Arab, serta sejarah Islam. Kemudian Russell melanjutkan 3 tahun penelitian doktoral di Universitas Leiden. Setelah lulus, ia mengajar di University of Sydney hingga tahun 1965. Karir akademis berikutnya sampai ia pensiun pada tahun 1984 adalah di School of Oriental and African Studies, Universitas London. Semasa hidupnya ia telah menerbitkan sekitar 60 artikel dan buku loh teman-teman. Di antaranya berjudul Hikayat Sultan Ibrahim Ibn Adam, Words in Indonesia and Malay, Traditions Surrounding the Use of Chinese Surnames and Personal Names, Conversation to Islam, dan masih banyak lagi. Russell Jones meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Truro pada 6 Juni 2019 lalu. Sampai akhir hayatnya, Russell mendedikasikan hidupnya sepenuh hati untuk meneruskan tentang pengetahuannya kepada generasi berikutnya sebagai ahli kodikologi Indonesia dan Melayu. Penelitiannya yang terkenal saat ini fokus pada manuskrip Melayu serta kertas Eropa. Oh ya, tahu gak sih guys, kertas Eropa dulunya sering dijadikan alas tulis untuk menyalin Quran Nusantara loh. Contohnya seperti kertas yang digunakan pada mushaf dari Langitan Tuban ini. Kertas Eropa memang mudah dicirikan, yaitu jika di terawang terdapat garis tebal berjarak sekitar 2,5 cm dan garis tipis berjarak sekitar 1 mm. Secara fisik, kertas Eropa mirip dengan kertas merek Conqueror pada zaman sekarang. Kertas Eropa hampir selalu memiliki watermark dan countermark. Watermark dalam bahasa Indonesia sering disebut cap kertas. Cap kertas adalah tanda gambar yang berada di salah satu muka selembar kertas Eropa kosong. Kira-kira berukuran double folio, biasanya berupa gambar dan kadang-kadang disertai huruf juga. Sedangkan countermark berada di halaman sebelahnya, berupa huruf tanpa gambar. Untuk mengidentifikasi kertas, menurut Dr. Russell Jones, countermark lebih bermanfaat daripada watermark. Watermark banyak yang sama atau mirip, dan yang membedakan adalah countermark. Quran dari Tuban ini tidak diketahui loh tahun berapa dibuat, tidak ada kolophonnya juga dalam mushaf ini yang biasanya memberi petunjuk sejarah naskah. Nah, dalam keadaan seperti ini, penelitian terhadap kertas bisa memberi jawaban loh. Menurut Russell Jones, kertas dengan watermark dan countermark yang digunakan mushaf ini berasal dari sekitar tahun 1800 atau sebelumnya. Russell menyatakan bahwa pada kertas-kertas Eropa yang dibuat sebelum tahun 1800 pada garis tebalnya terdapat semacam bayangan. Sedangkan kertas-kertas Eropa yang dibuat setelah tahun itu, atau katakanlah sejak sekitar 1820-an, tidak lagi memiliki bayangan pada garis tebalnya. Ini terjadi karena perubahan pada proses produksinya. Menurut Russell, itu bisa menjadi petunjuk yang bermanfaat dalam melihat kertas Eropa. Banyak kodikolog yang agaknya belum banyak yang mengetahui hal ini. Jadi, berdasarkan cap kertas di atas, dapat diperkirakan bahwa mushaf ini disalin pada penghujung abad ke-18 atau awal abad ke-19. Naskah dari masa ini tergolong cukup tua, sebab kebanyakan mushaf kuno Nusantara berasal dari pertengahan abad ke-19.
Dalam mushaf dari langitan ini, semua teks Qur'annya ditulis dengan kertas Eropa loh. Untuk melapisi kulit mushaf bagian dalam menggunakan deluang. Karena deluang memang lebih kuat dibandingkan kertas Eropa. Kertas Eropa dibuat dari bubur kertas, oleh karena itu cukup rawan sobek. Sedangkan deluang dibuat dari serat kulit kayu yang cukup kuat. Maka dari itu, lapisan deluang cocok untuk sampul agar memperkuat mushaf ini. Karena mushaf sering dibuka tutup untuk dibaca pemiliknya kan? Nah, itulah sekilas mengenai kertas Eropa. Semoga bisa menambah wawasan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Cinta Manuskrip Nusantara kalau kamu mau tahu banyak tentang manuskrip. Tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.